Hai semuanya, perkenalkan nama saya Valencia Katili, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang berjudul bullying. Jadi di zaman sekarang, dari anak kecil bahkan hingga dewasa sudah pernah merasakan apa itu bullying, kemungkinan. Dan teman-teman, apa sih itu bullying? Jadi bullying itu adalah suatu tindakan di mana satu orang ataupun lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain, tetapi dengan cara kekerasan. Dan ada beberapa jenis bullying, itu ada 4. Yang pertama itu bullying secara fisik. Jadi bullying secara fisik ini seperti mencubit korban, terus memukul, mendorong, bahkan menendang si korban ini. Terus yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal ini seperti memanggil nama, terus menghina dan mengejek. Terus bullying sosial. Bullying sosial ini seperti mengajak orang lain untuk mengucilkan seseorang, terus memberikan ekspresi dan gestur tubuh yang mengancam ataupun menghina. Terus selanjutnya ada menyebarkan gosip atau rumor yang tidak benar. Terus yang keempat teman-teman, itu ada cyberbullying. Jadi cyberbullying ini bullying di media sosial, seperti mengirim email atau pesan tertulis, terus gambar video yang menyakitkan, terus mengucilkan seseorang secara online, dan menyebarkan gosip dan rumor buruk di dunia maya. Terus teman-teman, ada penyebab bullying dari sisi korban. Yang pertama itu ada penampilan fisik. Jadi penampilan fisik ini seperti kemungkinan si korban yang lebih cantik, lebih putih, sehingga si pelaku ini iri terhadap korban. Terus yang kedua karena ras, yang ketiga karena orientasi seksual. Jadi di beberapa negara yang sudah tidak asing lagi dengan isu LGBT, seseorang yang teridentifikasi sebagai lesbian, terus gay, bahkan transgender seringkali mendapatkan perilaku bullying dari orang sekitar. Terus yang keempat itu karena korban terlihat lemah. Terus yang kelima itu terlihat korban ini terlihat tidak mudah bergaul. Terus sekian teman-teman, itu penyebab dari si korban ini. Selanjutnya penyebab bullying dari sisi pelaku. Yang pertama itu ada kemungkinan si pelaku ini memiliki masalah pribadi. Terus yang kedua, pernah menjadi korban bullying juga pada masa lalunya. Terus yang ketiga itu ada rasa iri pada korban. Jadi yang saya bilang tadi sebelumnya, kemungkinan si pelaku ini merasa iri terhadap si korban ini, jadi dia membuli si korban. Terus yang ketiga yang keempat itu kurangnya pemahaman. Terus yang kelima untuk mencari perhatian. Jadi kemungkinan si pelaku ini ingin tenar ataupun ingin dikenal banyak orang sehingga dia membuli si korban-korban tersebut. Terus selanjutnya ini ada cara mengatasi bullying. Yang pertama teman-teman, jika kalian dibully, tolong ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ceritakan pada orang tua yang paling terdekat maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti masalah kalian ataupun masalah bullying ini. Terus selanjutnya ada cara selanjutnya itu abaikan penindas dan jauhi si pelaku ini. Jadi kalian jangan diam saja, tetapi ya pergi dan tinggalkan dia saja begitu, jangan respon dia. Terus yang ketiga ada tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri Anda. Ini menurut saya ini yang paling ampuh. Ya kalian berani saja gitu, tunjukkan bahwa kalian itu nggak lemah gitu loh teman-teman, dan kalian harus percaya diri kalian bisa gitu. Terus yang terakhir itu tolong bicarakan pada pelaku, tunjukkan bahwa apa yang dia lakukan si pelaku ini itu bukan hal yang baik, bahkan itu berbahaya untuk diri si korban dan dirinya juga. Terus teman-teman, bantu teman yang bantu teman kalian jika ada yang menjadi korban bullying juga. Jika menyaksikan perilaku bully, jangan diam saja teman-teman, dan kalian cobalah untuk memberikan dukungan kepada korban itu. Begitu teman-teman, sekian dari saya. Ini pembahasan bullying teman-teman. Saya ingin menceritakan mengapa saya mengambil topik ini, karena yang paling
utama itu karena saya tertarik dengan topik ini karena pada masa lalu juga saya pernah merasakan dibully pada waktu sekolah dasar, itu kelas 4 sampai kelas 5. Jadi setahun saya dibully sama teman kelas saya. Itu dia bully saya dengan cara fisik karena dia menggores, dan sehingga pipi saya itu luka berdarah karena digores dengan benda tajam, tetapi bukan pisau ataupun dan sebagainya, teman-teman. Yang intinya itu benda tajam dia goreskan di pipi saya sehingga itu berdarah. Dan sebenarnya awalnya ketika saya balik rumah, saya tidak bilang kepada orang tua saya karena saya takut, dan akhirnya orang tua saya bertanya-tanya terus kenapa karena saya menangis, dan orang tua saya khawatir, dan akhirnya saya cerita apa yang terjadi pada tadi di sekolah, dan akhirnya orang tua saya menindaklanjuti tentang masalah ini. Dan akhirnya pada besok harinya dia datang ke sekolah menemui si pelaku ini, dan akhirnya si guru di sekolah saya menindaklanjuti si pelaku ini. Sekian teman-teman video dari saya dan pengalaman saya juga yang tadi. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam berbicara dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton.